Halo teman-teman, salam sehat selalu buat kita semua. Senang kita bisa jumpa kembali dengan saya Bli Gedeka. Teman-teman, ada banyak yang bertanya ke saya, Bli, apakah kalau orang sudah kena asam lambung itu tidak bisa normal kembali? Atau ada juga yang bertanya, Bli, kalau sudah usia sekian tahun ke atas, apakah memang sudah tidak bisa sembuh? Ya, teman-teman, itu pertanyaan yang beberapa kali saya temukan, ya, baik di WA maupun juga di kolom komentar. Nah, teman-teman, apa kira-kira jawabannya? Nah, kita perlu tahu sebenarnya asam lambung itu seperti apa, ya. Asam lambung kambuh itu bagaimana? Apa penyebabnya? Sebenarnya itu sih yang perlu kita pelajari. Kemudian baru kita bisa menjawab apakah itu bisa sembuh atau bisa normal lagi atau bagaimana. Nah, asam lambung seperti yang saya sampaikan beberapa kali di beberapa video bahwa itu adalah bagian dalam tubuh kita, khususnya dalam organ pencernaan kita. Asam lambung itu sebenarnya bagian penting untuk menolong kita mencerna makanan. Ya, jadi asam lambung itu tidak jahat. Asam lambung itu justru baik, ya, dan penting bagi tubuh kita. Karena asam lambung lah yang membantu untuk menghancurkan dan juga mengolah makanan dalam tubuh kita. Tetapi kapan asam lambung itu menjadi bermasalah? Nah, asam lambung jadi bermasalah adalah ketika asam lambung kita itu keluar secara berlebihan. Apa penyebabnya? Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, penyebabnya yang pertama tentu pola makan. Ketika pola makan kita tidak baik, ya, terlalu kenyang atau mungkin sering lambat, tidak teratur. Nah, inilah yang penyebab pertama biasanya. Atau kita makan makanan yang terlalu keras, ya. Pengalaman saya dulu penyebab asam lambung saya adalah karena saya sering konsumsi vitamin C secara berlebihan dan juga ya konsumsi jeruk nipis yang berlebihan. Ya, karena waktu itu saya ingin kurus. Jadi saya pagi-pagi peras jeruk nipis langsung tanpa tambahan air, Nah, karena itu katanya tipsnya ya, jadi minum saat perut kosong. Jadi saya minumlah pagi-pagi itu 2 butir jeruk nipis. Saya beli 1 kilo. Jadi saya peras, setiap pagi saya minum 2 butir. Alhasil memang betul saya jadi kurus, tapi bukan kurus karena konsumsi itu, tapi karena memang kena asam lambung, ya kan. Nah, itu masalahnya. Jadi faktor makanan, ya, makanya ada istilah pola makan, ya. Yang kedua adalah pola hidup kita. Ya, penyebab asam lambung bisa kambuh itu adalah pola hidup, dan ini pun juga menjadi salah satu penyebab saya, yaitu saya dulu suka begadang. Jadi saya bisa tidur tuh jam 4 pagi. Ya, karena ya sibuk ya dengan kegiatan, saking asik kadang-kadang. Jadi waktu itu kan saya tinggal jauh dari keluarga, ya. Jadi satu-satunya hiburan adalah dengan main game kadang-kadang, ya, dan sebagainya. Jadi pola hidup kurang bagus, ya, suka begadang, kurang olahraga, ya. Jadi kurang gerak sehingga organ tubuh kita jadi tidak normal, sehingga asam lambung pun jadi tidak normal. Penyebab berikutnya adalah yang paling utama sebenarnya adalah dari faktor pikiran. Iya, pikiran sangat mempengaruhi asam lambung kita. Jadi kalau kita stres, kita cemas berlebihan, nah inilah yang membuat asam lambung jadi tidak normal. Ya, makanya ada yang bilang, Bli, saya sudah makannya baik, saya sudah pola hidup sehat, tapi kok masih juga asam lambungnya. Nah, ini karena ada faktor stres, faktor kecemasan yang berlebihan, sehingga lambung kita atau asam lambung kita jadi tidak normal. Nah, kalau demikian halnya, apakah kita bisa sembuh? Apakah bisa normal kembali? Ya, menurut saya tentu bisa, karena saya sendiri sudah ngalami, ya. Asam lambung bisa normal lagi ketika kita sudah bisa mengatasi semuanya itu. Ya, tadi pertama, pola makan kita harus dijaga dengan baik, jangan sering telat makan, ya.
Kecuali memang kita konsen untuk puasa, ya silakan. Nah, itu pasti diniatin, pasti bisa, dan itu pun harus dipersiapkan dengan baik teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah ya makan jangan berlebihan menurut saya. Artinya terlalu banyak atau terlalu aneh, ya itu juga bermasalah. Misalnya terlalu pedas, terlalu berminyak, terlalu ekstrim lah. Seperti saya itu tadi contohnya minum air jeruk yang dengan cara yang ekstrim, itu tentu tidak bagus, yaitu bisa berbahaya. Tapi kalau kita makannya biasa-biasa saja, dan banyak yang nanya, beli makanan apa saja yang boleh dan tidak. Saya bilang apa saja boleh, yang penting jangan berlebihan. Semua yang berlebihan itu tidak bagus teman-teman. Olahraga pun berlebihan tidak baik, minum air berlebihan juga tidak baik, minum kopi berlebihan tidak baik. Jadi sebenarnya minum kopi juga boleh, tapi jangan berlebihan ya. Minum apapun boleh, tapi jangan berlebihan ya. Selama dalam batas yang benar pasti bisa. Nah, kan juga dengan hal-hal lainnya. Jangan begadang terlalu larut ya, jangan tidur terlalu larut. Kalau bisa tidur tuh sesuai dengan aturan sajalah. Ya maksimal jam 10 ya. Kalau saya paling jam 11 tuh sudah berusaha untuk bisa tidur. Kalau lebih, nah itu tidak sehat ya. Jangan sampai lewat jam 12 atau jam 11 lewat, nah itu tentu tidak sehat ya. Kalau bisa, kecuali memang itu karena pekerjaan kan kita bisa atur ya, itu lain cerita. Tapi kalau kita dengan sengaja begadang karena main HP, main game, atau hal-hal yang tidak penting, ya kalau bisa selesaikan, berhenti teman-teman, jangan lakukan itu. Dan juga tentu perlu olahraga. Nah, jangan mager ya, kan saya sudah sering sampaikan jangan mager. Karena dengan kita berolahraga, ya dengan kita bergerak, gas-gas dalam tubuh itu akan keluar sendirinya, dan itu tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau kita kurang gerak, dada sering sesak, ya sering muncul sensasi-sensasi sakit perut dan sebagainya. Karena apa? Gas dalam tubuh kita tidak bisa keluar dengan normal. Tapi kalau kita sudah olahraga, sering bergerak, maka semua akan normal dalam tubuh kita. Pencernaan pun normal, karena dengan kita bergerak, lambung kita dibantu untuk mencerna makanan ya. Nah itu teman-teman, jadi perlu pola makan yang atau pola hidup yang baik ya. Selanjutnya yang tadi yang masalah stres juga. Nah makanya saya sering sekali membuat sekarang ini video motivasi. Tujuanlah membantu teman-teman yang mungkin cemas, tegang, stres, karena memang mungkin menghadapi banyak tantangan dan masalah. Terutama ketika menghadapi sakit ini pasti teman-teman banyak yang cemas. Makanya saya sering bilang, ingat teman-teman, sakitnya hanya sakit biasa. Saya bisa sembuh. Saya yakin teman-teman pasti bisa sembuh ya. Supaya teman-teman tetap semangat ya. Karena sakitnya hanya sakit biasa. Tapi kalau kita cemas terus, stres terus, ya makanya kita sensasinya datang lagi dan datang lagi. Tapi kalau kita tenang, rileks, cuek ya sakit ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi sakit ini akan muncul ketika kita pikirkan. Tetapi kalau kita nggak mikirin, sakit ini akan hilang dengan sendirinya. Itulah anehnya sakit ini teman-teman. Makanya saya bilang tenang aja teman-teman. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Jalani saja. Kalau ada sensasi ya sudah, itu asam lambung saya naik. Apalagi ya kita sebagai umat manusia, kita percaya. Kita semua punya agama, kita semua percaya adanya Tuhan. Kalau ada masalah, ada sesuatu yang terjadi, sakit, penyakit, ekonomi, apapun, kita bisa bersandar pada Tuhan. Kita bisa berharap sama Tuhan. Apalagi yang perlu kita cemaskan. Ya, burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Jadi nggak ada yang perlu kita cemaskan. Jadi serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang pelihara hidup kita. Nah, jadi teman-teman, kalau demikian halnya, apakah bisa sembuh? Saya yakin 100%. Asam lambung bisa sembuh, bisa normal kembali. Asal tadi 3 hal tadi kita perbaiki, maka semuanya akan normal kembali. Oke teman-teman, semoga sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya berdoa terus teman-teman yang masih dalam usaha untuk kesembuhan, teman-teman bisa sembuh dengan sempurna. Tetap semangat,
Ya, jangan panik, jangan cemas, tenang saja. Ini hanya asam lambung. Ya, sekali lagi saya bisa sembuh. Saya yakin teman-teman semua juga pasti bisa sembuh. Semangat teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sehat selalu buat kita semua.